Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Putra Tamalubis. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan presentasikan penelitian saya dengan judul Peran Influencer dalam kegiatan kehumasan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berangkat dari laporan ICW mengenai penggunaan APBN yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk membayar jasa influencer. Berikut laporan ICW terkait dengan anggaran yang digunakan pemerintah untuk membayar jasa influencer, tertera 90,45 miliar dan yang digelontorkan untuk membayar influencer. Kemudian di temuan penelitian Amalia dan Sagita menyebutkan bahwa pengaruh influencer terhadap keputusan membeli generasi Z di Kota Surabaya menunjukkan tingkat keraguan-keraguan yang tinggi atas dasar produk yang ditawarkan oleh influencer. Temuan lainnya dalam penelitian Amalia dan Sagita menunjukkan bahwa memang tingkat keraguan-keraguan yang tinggi untuk membeli suatu produk yang ditawarkan oleh influencer, namun dalam hal ini influencer mampu meningkatkan brand awareness terhadap suatu produk. Namun fokus penelitian ini yaitu bagaimana peran influencer dalam kegiatan kehumasan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan pertanyaan penelitian sebagai berikut, bagaimana peran humas pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah menggunakan jasa influencer? Bagaimana strategi penyampaian informasi humas pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah menggunakan jasa influencer? Yang ketiga, mengapa humas pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan jasa influencer? Teori yang digunakan yaitu teori interaksi simbolik dan juga teori pemusatan simbolis. Rangka pemikirannya sebagai berikut, yaitu humas pemerintah ketika mengeluarkan instruksi kaitan dengan teori pemusatan simbolis disampaikan melalui media sosial hingga hadir opini publik. Dari opini publik hadirlah influencer dengan kaitannya dengan teori interaksi simbolik disampaikan melalui media sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke beberapa pihak, pihak Humas Jabar tentunya, pihak influencer yang digunakan oleh Humas Jabar, dan juga kepada salah satu praktisi Humas, kemudian dengan observasi, dan juga ada kemudian pengumpulan dokumentasi. Nah, dari penelitian yang telah saya lakukan, menemukan bahwa Humas itu seyogyanya melakukan komunikasi dengan pola dua arah. Jadi two-way communication itu sangat penting dalam kegiatan humas. Namun ketika kehadiran influencer ini membuat bahwa pola komunikasi di dalam humas, apalagi humas pemerintahan, tidak menjadi dua pola atau dua arah. Jadi pola yang terjadi ketika influencer digunakan oleh humas pemerintah, komunikasinya hanya terjadi secara satu arah. Namun melalui observasi yang saya temukan adalah humas pemerintah ketika menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat, baik itu melalui bahkan melalui media sosial pun, melalui kolom komentar, masyarakat masih bisa menyampaikan pendapat dan humas pemerintah masih bisa menanggapi tanggapan tersebut, sehingga pola two-way communication akan lebih terjadi ketika pesan tersebut langsung disampaikan oleh humas pemerintah. Selanjutnya, temuan saya lainnya adalah influencer dalam menyampaikan sebuah pesan hanya terkandung satu informasi. Karena sulitnya akses informasi, keterbukaan informasi yang masih rendah, sehingga membuat pesan yang disampaikan oleh influencer hanya mengandung satu informasi. Sedangkan ketika pejabat pemerintahan menyampaikan sebuah pesan atau menyampaikan sebuah pesan, maka informasi yang disampaikan itu bisa beragam gitu, karena luasnya akses informasi yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga satu bentuk pesan di dalam pesan tersebut informasinya bisa beragam dan bisa banyak, sehingga dapat menumbuhkan awareness dari masyarakat itu sendiri dengan adanya fakta-fakta. Kemudian
Influencer Humas Jabar menyebutkan bahwa influencer digunakan untuk menumbuhkan sikap kepercayaan masyarakat. Namun ternyata influencer tidak mampu dalam hal mengubah perilaku masyarakat. Tetapi influencer seperti tadi penemuan Amalia dan Sakita menyatakan bahwa influencer tinggi ketika tinggi terhadap brand awareness suatu produk, tetapi rendah dalam keputusan pembelian generasi Z. Kesimpulannya adalah kehadiran influencer pada kegiatan kehumasan pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakibatkan hilangnya peran humas sebagai penyampai informasi karena kehadiran influencer yang digunakan Humas Jabar menyebabkan tidak terjadinya komunikasi dua arah di antara masyarakat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, setelah menggunakan influencer tidak ada perubahan strategi dari Humas Jabar untuk menyampaikan informasi karena termasuk dalam bagian strategi sehingga Humas Jabar hanya menerapkan strategi yang telah dirancangkan yaitu influencer. Penggunaan influencer diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, Humas Jabar sendiri belum melakukan penelitian terkait dampak dari hadirnya influencer. Apakah menumbuhkan kepercayaan publik atau tidak? Sehingga berbicara kepercayaan, maka berbicara sikap. Sikap seperti yang telah disebutkan oleh salah satu narasumber saya, menyebutkan bahwa influencer tidak bertugas sebagai pengubah perilaku masyarakat, karena influencer bertugas hanya untuk membantu menyampaikan informasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.